Happy New Year, selamat tahun baru untuk kita semua. Puji syukur hari ini kita masih bisa berkumpul kembali. Kita mau beribadah kepada Tuhan kita. Saya mengajak setiap kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Mari jemaat dikasih Tuhan bersama-sama kita bangkit berdiri. Sekali lagi saudara, selamat tahun baru untuk kita semua. Saudara, biarlah di awal tahun ini saudara, kita boleh sungguh-sungguh semakin memiliki kerinduan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita memiliki semangat yang baru, ya saudara ya, ketika kita datang di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita boleh tanggalkan dulu sejenak segala aktivitas kegiatan kita, untuk kita boleh bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita boleh mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan sukacita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi boleh memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur hari ini, hari Minggu pertama di tahun 2022, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan kita. Kita tahu itu semua bukan karena kekuatan kita, melainkan karena begitu besarnya anugerah dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mari saat ini saya mengajak setiap saudara untuk persiapkan hati dan pikiran kita mau memuji menyembah Tuhan kita. Biarlah di sepanjang tahun ini kita bisa memiliki hidup yang berpusat pada Injil, hidup yang berpusat pada Tuhan. Karena kita tahu Tuhanlah sumber kekuatan kita dan Tuhanlah sumber pengharapan kita. Mari kita angkat satu pujian, Yesus kekuatan. Hanya Engkau, Juru
sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita angkat sekali lagi pujian. Katakan hanya Engkau Tuhan juru selamatku. Tuhan Kau setia kepadaku Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Yang kupegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita sekali pujiannya dengan tenang kita katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, Tuhanlah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan dalam hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas tahun-tahun yang telah kami lalui. Bila hari ini kami dapat memasuki tahun yang baru, kami menyadari Tuhan bahwa ini semua hanya karena anugerah-Mu semata. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapa, berikanlah kami hati yang senantiasa mengasihi-Mu. Dan ajarilah kami untuk senantiasa hidup takut akan Engkau. Karuniakanlah hikmat-Mu kepada kami. Dan bimbinglah kami agar kami dapat bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Pakai dan jadikanlah kami alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga nama-Mu semakin dimuliakan lewat kehidupan setiap kami. Bapa, kami menyadari bahwa tanpa topangan tangan anugerah-Mu, kami pasti tergeletak jatuh. Karena itu Tuhan, kami memohon, peganglah tangan kami senantiasa dan jangan biarkan kami menyimpang dari jalan kebenaran-Mu Tuhan. Bila suatu kali kami jatuh karena kebodohan kami sendiri Tuhan, tolonglah kami, agar kami dapat segera bangkit kembali
dan kembali ke jalan-Mu Tuhan. Bapa, berkatilah ibadah kami pada hari ini, dari awal hingga akhir nanti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama dengan seluruh umat Kristen di dunia ini untuk mengingkarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji dan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari kita agungkan namanya sebab Tuhanlah sumber kekuatan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, telah berharap dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, telah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Baik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus pada firman Tuhan.
Kita mau angkat satu pujian. Kita menyatakan sungguh indah Kau Tuhan, Kaulah sumber kekuatan bagi setiap kami yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita angkat sekali pujian ini. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. 'Cause
Mari jemaat dikasih Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan, Engkau sumber penghiburan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di awal tahun ini kami mau kembali mendengar firman Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Tolonglah setiap kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan serius, dan kami bisa makin bertumbuh di dalamnya. Dan tolonglah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga sungguh-sungguh menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan pada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, puji Tuhan, saudara, ini adalah minggu pertama tahun 2022 dan kita di awal tahun ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan, saudara. Dan kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara, dalam sepanjang tahun kemarin, tahun 2021, kita lebih banyak membahas di perjanjian lama, khotbah-khotbahnya. Ya saudara, kalau kita masih mengikuti, kita tentu tahu tema kita adalah Journey of Grace, kita lebih banyak bahas di PL. Nah sekarang saudara, di tahun 2022 kita akan lebih fokus membahas di perjanjian baru. Di perjanjian baru saudara, ajaran yang ada di perjanjian baru adalah ajaran Injil, Gospel saudara. Ya, Gospel itu adalah bahasa Inggrisnya dari Injil. Saudara, sebagai orang Kristen seharusnya kita mempunyai pemahaman yang benar tentang Injil ini. Mungkin sekarang di antara saudara, contoh Injil itu apa sih contoh? Saudara, simple sekali saudara. Injil itu adalah ajaran yang berasal langsung dari Tuhan Yesus sendiri kepada umatnya. Nah saudara, Tuhan Yesus ketika datang ke dalam dunia, dia membawakan ajaran. Nah ajaran tersebut itu dikenal sebagai Injil. Nah sekarang kita sudah paham. Nah ajaran Injil tersebut kemudian diteruskan oleh murid-muridnya, dan ajaran Injil itu terdapat di sepanjang perjanjian baru. Itu sebabnya saudara, khotbah-khotbah sepanjang tahun ini kita akan berfokus kepada Injil. Kenapa penting sekali Injil itu? Pertama saudara, ya, ini penting untuk kita ketahui dulu. Karena pertama, khotbah-khotbah yang berpusat kepada Injil itu, ajaran Tuhan Yesus sendiri itu powerful, punya kuasa saudara. Punya kuasa untuk mengubah hati manusia. Kita buka dulu di 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-5. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-5a, saudara. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Ya, lanjut Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi saudara, khotbah-khotbah yang berpusat pada Injil itu ada kuasanya. Khotbah-khotbah yang berpusat pada ajaran Yesus Kristus selalu adalah khotbah-khotbah yang selalu langsung menyasar ke hati setiap kita. Yang mau diubahkan bukan cuma perilaku kita, tetapi hati kita langsung. Jadi ini khotbah-khotbah berpusat pada Injil, ini beda sekali. Ya saudara, dengan khotbah-khotbah yang lebih ke kalimat-kalimat motivasi, gitu ya, kiat-kiat sukses, 4 cara tidak menjadi orang, 4 cara supaya tidak emosian lagi dan sebagainya saudara. Hal-hal seperti itu penting saudara ya. Tetapi khotbah-khotbah yang motivasi seperti itu cuman menyentuh ke area permukaan saja. Lebih ke perilaku kita saja saudara. Dia belum tentu dia akan mengena langsung ke hati setiap kita. Nah sedangkan kalau khotbah dalam ajaran yang berpusat pada Injil ajaran Yesus ini saudara, itu powerful untuk mengubah hati kita. Jadi saudara tentu setiap kita ingin berubah menjadi lebih baik, amin. Siapa di antara kita ingin dari tahun ke tahun kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi orangnya? Angkat tangan saudara. Amin, amin saudara. Jikalau kita ingin benar-benar menjadi orang-orang yang lebih baik, maka kita harus berubah dari dalam hati kita. Perubahan itu tidak dimulai dari perilaku kita, tapi dimulai dari dalam hati kita. Seorang pemimpin spiritual di Amerika, Marianne Williamson pernah mengatakan, a change of heart leads to a change of behavior. Perubahan itu saudara, perubahan hati saudara, itu akan memimpin kepada perubahan tingkah laku kita. Jikalau
Ya, saudara, jikalau hati sudah berubah, maka tingkah laku pasti berubah. Dan kalau tingkah laku sudah berubah, belum tentu hatinya berubah. Dan biasanya perubahan itu semu, tidak jangka panjang, saudara. Ya, jadi saudara, Injil itu berkuasa mengubah hati kita. Kedua, kenapa penting ya khotbah-khotbah yang berpusat pada Injil? Kedua, karena selain mengubah hati, saudara, khotbah-khotbah yang berpusat pada Injil ini juga akan membetulkan lagi pemahaman-pemahaman kita yang keliru tentang Tuhan. Setiap kita ini berasal dari latar belakang berbeda-beda. Gitu ya saudara, dari kebudayaan berbeda, etnis, ya, latar belakang keluarga, ajaran dari orang tua mungkin beda-beda setiap kita. Saudara, hal itu tentu akan mempengaruhi bagaimana cara kita memandang Tuhan. Saya teringat ada seorang teman saya, saudara, ini saya udah pernah ceritakan juga. Dia melihat Tuhan itu sebagai sosok yang suka marah-marah. Kenapa? Karena ternyata dulu papanya juga sering marah-marah kepada dia. Ya, salah dikit dimarahin, dipukul. Akhirnya dia merasakan bahwa dia memikirkan Tuhan itu juga seorang marah-marah sama dia. Ya, nah saya nggak tahu bagaimana pemahaman kita tentang Tuhan selama kita jadi orang Kristen ini, saudara. Nah, saudara, ini penting sekali. Khotbah-khotbah yang berpusat pada Injil akan membetulkan lagi pemahaman-pemahaman kita tentang Tuhan. Saudara, dalam beberapa minggu ke depan, nanti kita akan merenungkan dari kitab Roma dulu. Saudara tahu kitab Roma ini adalah apa, saudara? Kitab Roma adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kenapa Paulus harus tulis surat ini kepada jemaat di Roma? Karena jemaat Roma punya pemahaman yang salah tentang Tuhan. Banyak yang punya pemahaman salah tentang Tuhan. Mereka dari latar belakang Yahudi, Yunani, Romawi. Mereka yang orang Yahudi lihat ajaran Kristen itu dari sudut pandang hukum Taurat. Orang Yunani lihat ajaran Kristen itu dari filosofi Yunaninya. Budaya Yunaninya lebih diagungkan, ajaran Kristen melengkapi saja. Romawi juga sama seperti itu. Ajaran Kristen hanya sebagai bumbu pelengkap saja. Saudara, Paulus sedih melihat hari itu dan dia harus menuliskan surat Roma. Maka itu kalau kita lihat di kitab Roma, saudara, yang akan kita renungkan dalam beberapa minggu ke depan ini, saudara. Itu dari pasal 1 sampai pasal ke-11, itu adalah isinya doktrin semua. Doktrin iman. Ya, itu semua adalah pembahasan tentang dasar-dasar iman Kristen. Karena itu saudara, bagaimana dengan setiap kita, saudara? Kita sudah jadi Kristen berapa lama? Apakah kita sudah mempunyai pemahaman yang benar belum tentang Tuhan yang sesuai Alkitab? Kalau misalnya kita masih belum mempunyai pemahaman yang benar-benar sesuai dengan Alkitab, saudara, biarlah khotbah sepanjang tahun ini boleh mengubah paradigma kita tentang Tuhan. Baik saudara, sekarang mari saya mau ajak kita membuka dari Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Roma pasal yang pertama, 1, ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini. Roma 1 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Sudah? Sama-sama baca saudara ya. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara, 2 ayat ini sangat powerful, saudara. 2 ayat ini, saudara, adalah inti atau tesis dari seluruh kitab Roma. Jadi kita lihat kitab Roma ini ada banyak pasal ya. Itu kalau mau disingkap, saudara, sebenarnya cuma 2 ayat ini. Ini tesisnya. Saudara, Injil itu adalah kekuatan Allah. Di dalam Injil itu terdapat kuasa Allah, saudara. Yang sanggup menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Saudara, itu Injil. Manusia berdosa, saudara. Ini penting, saudara. Ini dasar sekali, saudara, untuk kita ketahui. Manusia berdosa tidak dapat berubah hidupnya. Dia tidak mungkin hatinya itu bisa berubah kalau dia tidak percaya kepada Injil. Kalau dia tidak hidup menurut Injil, saudara. Tidak mungkin dia bisa berubah. Hanya Injil yang bisa mengubahkan hidup manusia itu. Karena ada kuasa Allah, ada power of God itu, saudara, di dalam ajaran Injil.
Oleh karena itu saudara, manusia berdosa siapapun dia saudara di muka bumi ini harus percaya kepada Injil Yesus Kristus dan hidupnya dikuasai oleh Injil saudara. Baru hidupnya bisa berubah, baru hidupnya benar-benar bisa diselamatkan oleh Tuhan. Berubahnya ini saudara, bukan cuma berubah sedikit-sedikit, tapi berubahnya begini saudara. Karena konsep pertobatan saudara, ini adalah begini loh. Dia awalnya jalan ke situ, ketika dia berubah, dia akan putar 180 derajat. Dia akan putar 180 derajat, perubahan secara utuh, saudara. Nah, saudara, mustahil jikalau orang-orang berdosa tidak hidup di dalam Injil. Dan kemudian mereka bisa berubah. Itu suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Saudara, oleh karena itu, saudara, hidup manusia berdosa tidak akan bisa berubah hanya dengan motivasi, ya, ataupun instruksi, ataupun visi. Saudara, seringkali kan kita pikir ya, bagaimana supaya orang manusia ini bisa berubah jadi lebih baik. Kita kasih kalimat-kalimat motivasi. Kita kasih nasihat-nasihat, ya kan? Atau kita kasih visi kepada mereka, supaya mereka bisa berubah dari cara hidupnya yang salah. Apakah bisa bekerja dengan baik? Saudara, I don't think so. Dan Alkitab juga dengan jelas mengatakan tidak bisa. Kalau nanti kita baca saudara di kitab Roma ini. Saudara, seorang yang emosian deh misalnya, itu tidak akan bisa dipulihkan secara penuh saudara, hanya dengan kita kasih motivasi ke dia. Atau kita cuma kasih nasihat-nasihat, jangan emosi lagi ya. Itu nggak bisa mengubahkan dia saudara. Seorang yang kecanduan alkohol, ya, atau mungkin kecanduan narkoba saudara, tidak akan dipulihkan hanya dengan nasihat-nasihat yang kita berikan. Orang-orang kecanduan pornografi saudara. Saudara begini, sekarang saya tanya, orang-orang yang kecanduan, ya, porn, narkoba, alkohol, mereka tahu nggak kalau itu salah? Oh, mereka jelas tahu kalau itu satu hal yang salah, saudara. Ya, mereka tahu itu satu hal yang salah. Tahu nggak kalau korupsi itu satu kejahatan, kesalahan? Tahu, saudara. Tapi kenapa mereka tetap melakukan? Ya. Karena, saudara, mereka tidak punya power di dalam dirinya. Mereka nggak punya kuasa untuk mereka bisa berhenti dari dosa-dosa, dari kecanduan-kecanduan mereka itu. Nggak ada power dalam dirinya, saudara. Sekalipun dia berusaha, saya ketemu sekali saudara, banyak orang-orang yang dia berusaha keluar dari dosa-dosa kecanduan alkohol ataupun porn, saudara. Tetapi sulit sekali, saudara. Dia mau tapi nggak bisa, susah. Why? Karena nggak ada kuasa di dalam dirinya. Saudara, seorang hidup penuh dengan kepahitan, dendam, amarah, benci, itu nggak bisa dipulihkan hanya dengan kalimat-kalimat nasihat, motivasi, saudara, nggak bisa. Saudara kasih kalimat-kalimat motivasi seperti itu, dia bilang, ya aku sudah tahu, aku nggak boleh benci, yang rugi aku sendiri, ya aku sudah tahu. Tapi masalahnya sulit sekali. Nah, saudara perhatikan, di situ dia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Di situ dia tidak bisa dengan kekuatannya sendiri, saudara. Itu sebabnya, saudara, sebagai orang tua, saya ingin memberitahu kepada para papa mama di sini. Saudara tentu ingin anak-anak saudara bisa berubah jadi lebih baik, amin. Saudara, maka bukan cuma motivasi, bukan cuma nasihat-nasihat yang kita berikan kepada mereka. Itu tidak cukup, saudara, untuk bisa merubah hidup anak saudara. Jikalau saudara ingin anak-anak saudara bisa hidup benar-benar berubah menjadi pribadi yang baik dan benar, maka saudara pastikan Injil, kebenaran Injil itu masuk dalam hati mereka. Pastikan firman Tuhan itu mereka dengar setiap hari. Pastikan dalam hati mereka, mereka sudah benar-benar terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, saudara. Disitulah baru terjadi perubahan yang kekal, perubahan yang abadi, saudara. Nah, saudara, sekarang saya akan beritahu kepada setiap kita inti ajaran Injil ya, saudara. Dari tadi kan ngomong Injil, inti ajarannya apa sih? Inti ajaran Injil adalah, saudara, adalah kabar baik. Injil itu adalah good news, di mana Tuhan melalui Yesus Kristus itu datang menyelamatkan orang-orang berdosa, mengampuni semua dosa-dosa kita, yang kemudian dia hidup dalam diri kita, dan dia berikan kuasa kepada kita untuk kita bisa mengalahkan dosa. Itulah gospel, itulah inti ajaran Injil. Satu kabar baik, karena sekarang kita tidak berperang sendirian lagi, tetapi Tuhan dia datang, dia menghapus semua dosa kita, dan kemudian dia hidup dalam diri kita, dia berikan kuasa kepada kita. Saudara, ini hanya ada di dalam Injil, saudara. Kalau kita
mau coba lihat dalam ajaran-ajaran di dunia ini, saudara, saudara tidak akan menemukan yang seperti ini, saudara. Tuhan yang datang dalam dunia, dia menghapus semua dosa, memberikan kuasa kepada orang-orang yang berdosa untuk bisa melawan dosa. Wah, saudara, ini benar-benar satu kabar baik. Ya, saudara, ini benar-benar kabar baik. Dan itulah gospel. Jadi sekarang saudara, kita tidak berperang sendiri lagi, tapi Tuhan yang berperang untuk kita. Nah, ini sebabnya saudara, ada perbedaan yang sangat mendasar ya, antara ajaran Injil dengan ajaran-ajaran di dunia, saudara. Saudara, saya mau kasih kita lihat, bisa ditampilkan. Kalau ajaran-ajaran di dunia, saudara, kalau kita lihat ya saudara urutannya ya, lihat yang sebelah kiri saudara. Kita berdosa, ya, maka kita sendirilah yang harus menyelesaikan dosa itu dengan usaha atau cara kita sendiri. Kita harus berusaha supaya Tuhan bisa sayang lagi sama kita. Nah, kalau kita lihat kemudian pola relasinya apa? Pola relasinya kita dengan Tuhan atau dengan dewa atau siapapun itu adalah ancaman atau hadiah. Ketika kita gagal, ya, ketika kita tidak berhasil, ada ancaman, ada hukuman di situ. Tapi kalau ketika berhasil, ada hadiahnya, ada rewardnya. Jadi pola relasinya adalah relasi ancaman hadiah. Kemudian kalau kita lihat fokus itu akan selalu kembali ke diri saya, ke diri kita. Karena usaha siapa? Pahlawannya siapa? Ya saya. Saya yang berdosa, saya yang berusaha supaya saya bisa lebih baik. Akhirnya yang berperan paling penting ya saya. Kemudian akibatnya, jikalau kita gagal, ya, maka ada rasa takut yang luar biasa dalam diri kita. Atau akhirnya kita jadi masa bodoh. Jikalau kita berhasil, maka yang diagungkan siapa? Diri kita yang diagungkan. Akhirnya diri kita yang paling berjasa. Saudara lihat itu ajaran-ajaran di dunia. Kalau sekarang kita bandingkan dengan ajaran Injil, saudara. Kita berdosa, saudara. Tapi Tuhan yang menyelesaikan dosa itu untuk kita. Karena kita nggak mampu. Tuhan berikan kuasa kepada kita untuk kita bisa fight. Tuhan yang lebih dulu sayang sama kita, saudara. Dia bahkan angkat kita jadi anaknya. Nah, pola relasi di sini adalah apa, saudara? Bukan ancaman hadiah, tetapi kasih. Pola relasi kita dengan Tuhan itu bagaikan papa sama anak. Kasih yang mewarnainya. Kemudian kalau kita lihat fokus selalu ke Tuhan. Hero-nya, pahlawannya Tuhan, bukan kita. Kita berdosa. Tapi yang menyelesaikan siapa? Bukan kita, Tuhan. Maka ketika kita bisa menjadi orang bertobat, kita bisa menjadi orang baik, menjadi orang benar. Maka yang dimuliakan siapa? Tuhan kita, bukan kita, saudara. Dan saudara, kalau kita lihat akibatnya, kita tidak mungkin gagal. Kita pasti berhasil, saudara. Dan kalau kita berhasil, maka Tuhan yang diagungkan. Saudara, lihat perbedaan itu, saudara. Perbedaan orang-orang, saudara, perbedaan ajaran-ajaran di dunia dengan ajaran Injil itu berbeda sekali 180 derajat. Yang intinya adalah di dalam ajaran Injil, Tuhan, saudara, yang akan berperang untuk kita. Dia akan memberikan kuasa kepada kita melawan dosa, dan bahkan dia sudah mengampuni kita dengan dia mati di kayu salib, menyucikan segala dosa kita. Saudara, itulah inti daripada ajaran Injil. Saya sangat harap, saudara, ini benar-benar bisa terus kita ingat. Ini bisa terus menjadi dasar iman kita, saudara. Jangan kita lupakan itu, saudara. Saya nggak tahu bagaimana dengan setiap kita. Bagaimana pemikiran kita tentang Tuhan selama ini. Apakah masih ada dipengaruhi oleh latar belakang kita, saudara? Jikalau ada, mari kita boleh berubah. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti kita pikirkan mungkin sesuai dengan latar belakang kita, saudara. Tapi Tuhan kita yang sesuai dengan Alkitab adalah Tuhan yang mau mati di kayu salib menebus dosa-dosa. Memberikan kuasa supaya kita bisa melawan dosa-dosa. Saudara, perhatikan orang-orang yang hidup di dalam Injil. Jikalau sudah sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai juru selamatnya, dia tidak mungkin gagal. Perlahan, tapi dia pasti berhasil. Seorang yang emosian, jikalau dia sungguh-sungguh mengizinkan Yesus Kristus hidup dalam dirinya, saudara, memiliki pemahaman Injil yang benar, dia pasti berubah, saudara. Kenapa saya bisa berkatakan pasti begitu, saudara? Karena sekarang Tuhan yang ada berkuasa dalam dirinya. Tuhan berikan dia power sekarang. Sekarang ada power dalam dirinya, dia bisa berubah. Saudara, Alkitab menjamin itu. Misalnya kita buka di Yeskiel pasal 36 ayat 26.
Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, ini sebenarnya Yeskiel 36 ayat 26 ini sebenarnya sedang ngomong untuk perjanjian baru, saudara. Ini nubuat untuk perjanjian baru. Ya sekarang ini saudara, perjanjian baru ini. Bahwasanya saudara, Tuhan tuh dia yang akan berperan aktif, dia akan memberikan hati yang baru, roh yang baru kepada setiap kita. Saudara, tidak mustahil seorang yang kecanduan alkohol, rokok, porn, narkoba, saudara. Jikalau sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengizinkan Tuhan itu hidup dalam dirinya, saudara, maka dia pasti akan berhasil berubah. Tidak akan pernah, tidak mungkin gagal. Tentunya pasti ada bantuan, misalnya kalau narkoba ya di panti rehabilitasi dan sebagainya. Perlu ada mentor, bantuan-bantuan orang-orang di sekitar juga. Tapi saudara, itu semua hanya selingan, saudara. Yang paling penting adalah ada power dari Tuhan dari dalam hatinya. Ya saudara, saudara, itu Injil, saudara. Seorang hidupnya penuh dengan kepahitan, benci dan dendam. Jikalau sungguh-sungguh sudah menerima Yesus Kristus di dalam hatinya, hidupnya, saudara. Saudara, dia pasti akan diubahkan. Sungguh-sungguh percaya Kristus dan sungguh-sungguh mengizinkan ajaran Injil menguasai hatinya. Dia pasti berubah. Ada kekuatan dalam dirinya untuk dia bisa mengampuni lagi. Jadi kekuatan itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Allah, dari Tuhan, saudara. Nah saudara, sekarang saya tidak tahu bagaimana dengan setiap kita. Apa kabar setiap kita, saudara? Ingat, yang saya tanyakan itu bukan perilaku kita. Bukan tingkah laku kita, saudara, yang saya tanyakan saat ini. Tapi yang saya tanyakan adalah hati kita. Ya, bagaimana dengan hati kita sekarang? Dengan Tuhan? Dengan sesama? Saudara, ada masalah apa sekarang hati kita ini? Apakah sedang ada benci? Apakah sedang ada dendam? Atau kecanduan? Atau apapun itu? Ada masalah apa di hati kita sekarang ini? Apakah kita sungguh-sungguh mau diubahkan oleh Injil? Mau nggak saudara? Kita sungguh-sungguh mau diubahkan oleh Kristus. Kalau jawaban saudara, ya contoh saya mau berubah. Aku sungguh-sungguh mau berubah. Tapi selama ini kok kayaknya sulit ya contoh ya. Kok rasanya aku terus ditarik. Dosa itu seperti punya magnet yang kuat banget untuk menarik saya jatuh ke sana. Jikalau saudara sungguh-sungguh ingin berubah, maka saudara dengarlah perkataan saya ini. Terimalah Yesus Kristus sungguh-sungguh masuk ke dalam hatimu. Bangunlah persekutuan dengan Dia. Izinkan Dia yang berkuasa dalam hatimu. Saudara, maka percayalah saudara. Saudara pasti akan berubah. Saudara akan diberikan kuasa itu, kuasa Allah itu. Untuk kita itu bisa berubah sepenuhnya. Amin saudara-saudara. Jikalau saudara-saudara ingin berubah, mari sekarang kita bersatu hati kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami anak-anak Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami sungguh ingin memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kami sungguh ingin mendapatkan kuasa itu daripada Tuhan. Sekarang kami sudah tahu, kuasa itu terdapat dalam Injil. Tuhan, mungkin kami sudah menjadi Kristen lama, tapi mungkin ada di antara kami yang kami belum benar-benar memahami Injil. Persepsi kami tentang Tuhan masih salah. Mungkin ada di antara kami masih menganggap Tuhan seperti Tuhan yang pemarah. Tuhan yang dikit-dikit meninggalkan. Tuhan, itu adalah persepsi yang salah. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang selalu menyupport. Tuhan yang meskipun menghajar kami, tapi Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang adalah Bapa kami. Tuhan yang selalu mengasihi kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berperang sendirian melawan dosa-dosa kami. Engkau Bapa yang baik. Tuhan, ubahlah persepsi kami tentang Engkau. Biarlah persepsi Injil boleh ada dalam hati kami. Dan kami sungguh ingin diubahkan. Setiap kami saat ini mungkin sedang ada terjerat kecanduan. Kami sedang ada kepahitan. Kami sedang ada ikatan-ikatan dosa yang menjerat kami saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Curahkan kuasa-Mu. Curahkan kuasa-Mu ya Tuhan dalam hati setiap kami. Ubahkan, pulihkan ya Tuhan.
sembuhkan kami. Kami percaya Engkau berkuasa. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami ingin dipulihkan. Kami mau diubahkan oleh Yesus Kristus, kami mau diubahkan oleh Injil. Terima kasih ya Bapa, kami percaya firman-Mu ini pasti ya dan amin. 100% ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima Yesus Kristus. Kami sudah menerima kuasa Allah itu di dalam hati kami. Bersama-sama kita katakan, amin. Jadi saudara, di sepanjang tahun ini, kita akan merenungkan tentang Injil. Kita akan banyak melihat bagaimana Injil itu nanti mempunyai implikasi peran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kita akan lihat bagaimana Injil itu akan mempengaruhi kita dalam relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan sesama kita. Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Bagaimana nanti kita di dalam usaha, di dalam bisnis kita. Saya sangat berharap saudara, di dalam pekerjaan kita. Saya sangat berharap kita bisa memiliki pola pikir Injil di dalam setiap kegiatan, di dalam setiap aktivitas yang akan kita lakukan. Saudara, sampai 22 Januari nanti, kita akan banyak merenungkan tentang pokok-pokok atau dasar di dalam Injil di kitab Roma. Gak semuanya saudara, beberapa saja. Mulai 30 Januari kita akan melihat ajaran Injil yang ada dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lanjut kisah para rasul, demikian sampai ke kitab Wahyu. Ya saudara, percayalah saudara, ketika kita sungguh-sungguh mau mempelajari Injil dengan baik saudara, kita akan menerima kuasa Allah. Dan kuasa Allah itu saudara akan sanggup mengubahkan kehidupan kita menjadi orang-orang yang berkenan di hatinya. Selamat datang di tema tahun yang baru tahun ini, yaitu Gospel Centered Life. Hidup yang berpusat kepada Injil. Tuhan Yesus akan memampukan setiap kita. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Contoh Robin. Kali ini kita diajari bahwa mari setiap kita hidup di dalam Injil. Mari setiap kita hidup berpusat pada Tuhan kita. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mengangkat satu pujian. Kita menyatakan Tuhan kita besar. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Ku beri kemuliaan dan korban, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan korban, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan korban, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan korban, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib.
tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang maha besar, Allah maha kuasa, pencipta langit dan bumi, pencipta setiap kami. Engkau juga adalah Allah yang menyelamatkan kehidupan kami. Ya Tuhan, kuasa-Mu begitu besar ya Tuhan, dalam menyelamatkan kami. Dan kuasa itu terdapat di dalam Injil. Injil adalah kuasa, kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, kehidupan kami baru bisa mengalami pemulihan yang sejati ketika kami menerima Injil dalam kehidupan kami, menerima Kristus, Juru Selamat kami di dalam kehidupan kami, memerintah atas kehidupan kami. Tuhan, kami rindu kami bisa hidup berpusat kepada Injil. Kami rindu kami bisa hidup berpadanan dengan Injil ya Tuhan. Kami mau mengenal lebih jauh ajaran Kristus Injil ini, yang adalah kekuatan kuasa Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan dalam sepanjang tahun ini kami bersungguh-sungguh dengan keluarga kami, dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam setiap kegiatan apapun yang kami lakukan. Kami mau melakukan dengan berpusat kepada Injil, berpusat kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau melalui Allah Roh Kudus yang boleh memampukan kami untuk kami bisa fokus kepada Engkau dalam seantero hidup kami. Dan biarlah kami sungguh-sungguh mau belajar dalam setiap khotbah dalam sepanjang tahun ini. Tolonglah kami supaya kami benar-benar mau belajar sehingga kami bisa mengerti, memahami, dan menghidupinya. Menghidupi Injil Kristus itu. Ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan untuk kehidupan setiap kami, jemaat di tempat ini. Tuhan, di awal tahun ini kami memohon kepada Engkau, memohon berkat, memohon penyertaan-Mu dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Dalam setiap jemaat-Mu saat ini yang memiliki usaha, memiliki bisnis, toko, kiranya Tuhan, Engkau yang boleh mencurahkan berkat pada mereka. Engkau yang memberikan hikmat pada mereka untuk dapat menjalankan dengan kekuatan daripada Tuhan. Untuk setiap kami yang memiliki di dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain ya Tuhan. Tuhan yang juga boleh memberikan semangat, sukacita kepada setiap kami. Setiap kami yang sekarang masih dalam studi, di SMA maupun di kuliah pada saat ini. Tuhan juga berikan semangat, sukacita kepada setiap kami. Biar kami boleh melakukan dengan pandangan yang tetap tertuju kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan yang Engkau akan melimpahkan kasih karunia-Mu. Engkau akan melimpahkan pertolongan berkat-Mu kepada setiap kami. Saya menyerahkan juga untuk setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu BCS Medan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh sertai supaya setiap keluarga kami Tuhan, mungkin di masa-masa pandemi seperti ini kami bisa tetap makin kokoh, boleh tetap bersatu sebagai satu keluarga dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah tuh papa, mama, suami, istri, hubungan orang tua sama anak boleh baik. Saat ini jikalau mungkin ada hubungan-hubungan yang sedang kurang baik, hubungan-hubungan sedang tidak akur, kira Tuhan Engkau yang boleh intervensi, Engkau boleh jamah, Engkau yang boleh lembutkan hati setiap kami Tuhan, sehingga setiap relasi yang sedang tidak baik pada saat ini boleh dipulihkan oleh Engkau. Biarlah Kristus yang boleh menjadi kepala keluarga, Kristus yang boleh memerintah di dalam keluarga kami pada saat ini. Relasi kami dengan teman-teman, dengan orang-orang lain juga ya Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan. Ke Tuhan yang boleh perbaharui. Biarlah kami
Jikalau saat ini ada konflik dengan orang-orang sekitar kami, dengan teman-teman kami, biarlah kami mau belajar untuk rekonsiliasi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau boleh berikan hati Kristus itu, hati yang mengampuni, hati yang mengasihi itu. Engkau yang boleh tanamkan dalam hati kami. Kami mau belajar serupa seperti Kristus. Kami serahkan ya Tuhan, kehidupan kami ini dalam sepanjang tahun ini ke dalam pimpinan-Mu. Kami juga terus ya Tuhan menyerahkan untuk rumah sakit Muri Teguh ini, Memorial Hospital di Medan maupun cabang-cabang yang ada di berbagai kota di Indonesia saat ini. Ada beberapa yang sedang dalam proses pembangunan, kiranya Tuhan Kau yang juga boleh sertai semuanya. Sehingga rumah sakit ini sungguh boleh menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau, untuk memulihkan, menyembuhkan pasien-pasien, orang-orang yang membutuhkan perawatan secara medis. Dan biarlah kehadiran Murni Teguh di Indonesia juga boleh memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Dan kami juga terus menyerahkan untuk bangsa kami Indonesia. Bapa, kami terus menyerahkan untuk segala polemik-polemik yang ada di dalamnya. Dan kami percaya Engkau yang pegang kontrol. Engkau yang kira boleh menambahkan hikmat kepada pemerintah kami, dari Bapak Presiden kami sampai pemerintahan jajaran terendah, semua boleh bersatu, semua boleh bersukacita di dalam menggarap, membangun ekonomi bangsa kami, membangun bangsa kami ini Tuhan. Kami juga saat ini mau menyerahkan, jikalau di bangsa kami saat ini ada orang-orang Tuhan yang terjerap di dalam obat-obatan yang terlarang. Tuhan, kami tahu mungkin ada banyak saat ini di bangsa ini yang tapi kami tidak tahu mereka ada di siapa dan ada di mana. Tapi kiranya Tuhan Engkau yang boleh memulihkan mereka. Jikalau ada anak-anak Tuhan yang terjerat dalam obat-obatan terlarang ini, Tuhan Engkau yang boleh pulihkan, sadarkan kembali mereka. Hanya kekuatan Injil, hanya kuasa dari Tuhan yang sanggup memulihkan. Tidak ada satupun yang sanggup, bahkan diri sendiri juga tidak bisa memulihkan, pulih dari hal seperti ini. Kami mohon kuasa Tuhan, jamahlah. Dan kami sangat rindu biarlah di bangsa kami ini Tuhan, orang-orang pengguna obat-obat terlarang boleh semakin sedikit. Dan kami sangat rindu bahkan itu tidak ada lagi. Kiranya Tuhan Kau yang boleh menolong, memulihkan. Makasih ya Tuhan, inilah seluruh doa kami panjatkan di hadirat-Mu. Dan inilah persembahan kami. Kami memberi bukan supaya untuk diberkati, tapi kami memberi karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami mengucap syukur. Dan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kita katakan amin, amin. Mari kita pujikan doksologi saudara. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang kami boleh ikuti hari ini, puji-pujian yang kami naikkan, firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah sungguh ini boleh berakar kuat dalam hati kami dan berbuah lebat dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kami sungguh-sungguh berkomitmen mau hidup berpusat kepada Injil. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum selesai ibadah ini kita arahkan hati pikiran kita kepadanya. Dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa Sorgawi, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita, memampukan kita untuk bisa hidup terus berpusat kepada Kristus, berpusat kepada Injil, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara dipersilakan duduk kembali. Ibadah selesai setelah kita mendengarkan warta berikut ini. Shalom jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Saudara, malam hari ini kita tidak ada Sunday Talk, sehingga saudara malam hari ini kita bisa manfaatkan waktu bersama dengan keluarga. Saudara, hari Minggu depan, tanggal 9 Januari, kita akan ada pembinaan untuk tim pelayan ibadah. Jadi saudara, ini ada semacam pengarahan kepada para WL, singer, dan pemusik. Karena itu saya sangat berharap WL, singer, pemusik yang melayani di BCS Medan, saudara wajib saudara untuk mengikuti pembinaan ini. Juga nanti di pembinaan itu akan ada sharing bersama juga ya dari setiap kita. Mungkin jikalau ada hal-hal yang ingin diberitahu, kita bisa saling kasih masukan ya di forum minggu depan di pembinaan tim pelayan ibadah itu. Lalu bagi saudara-saudara sekalian yang tidak terlibat dalam pelayanan tim ibadah, jemaat umum, jikalau saudara ingin ikut di dalam pembinaan ini, silakan saudara, tidak apa-apa, saudara ikutilah pembinaan ini. Ini bisa jadi perlengkapan yang baik juga untuk setiap kita. Mana tahu setelah mengikuti ini, saudara mau melayani Tuhan nantinya. Ya, jadi saudara, minggu depan 9 Januari jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Harap kita boleh mencatat waktunya, saudara. Kemudian ibadah kita minggu depan, saudara, sudah mulai diadakan secara onsite. Saudara, ini dalam perencanaan per minggu depan kita sudah melakukan onsite tiap minggu, saudara. Jadi mulai minggu depan sudah onsite tiap minggu, onsite dan online. Bagi jemaat yang berhalangan hadir ke gereja, saudara mungkin bisa mengikuti secara online, live streaming di rumah. Jadi bagi saudara-saudara yang rindu datang ke gereja, saudara dapat menghubungi saya terlebih dahulu. Jadi saya akan beritahu beberapa hal kepada setiap kita ketika kita mau datang beribadah di gereja. Ya saudara, catat waktunya, tetap ibadah kita jam 10:30. Bagi kita mengikuti di rumah, maka kita bisa mengaksesnya dari channel YouTube Bright Community Service Medan. Kemudian saudara-saudara, saya mau mengingatkan sekali lagi terkait kegiatan penyerahan anak. Jadi kegiatan penyerahan anak akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari tahun ini, saudara. 13 Februari, satu hari sebelum hari Valentine, saudara. Ya, bagi saudara-saudara yang ingin anak-anak saudara diserahkan kepada Tuhan, saudara, batas akhir pendaftarannya 16 Januari. Jadi 2 minggu dari sekarang. Usia anak saudara mulai dari baby sampai maksimalnya 12 tahun. Jadi 12 tahun ke bawah, saudara. Ya, bagi saudara ingin anak-anak saudara diserahkan pada Tuhan, ikut dalam kegiatan penyerahan anak, segera daftarkan saudara karena batasnya adalah 16 Januari ini. Kemudian saya juga mau memberitahu kepada setiap kita bahwa gereja kita juga akan membuka kelas katekisasi saudara untuk baptisan dewasa ataupun CD. Kita akan kembali membuka baptisan dewasa ataupun CD. CD adalah bagi orang-orang yang dulu sudah pernah baptis kecil, di waktu kecil dia sudah dibaptis ataupun diserahkan ya penyerahan anak, kemudian dewasa diteguhkan, itu adalah CD saudara. Nah bagi saudara-saudara yang rindu untuk mengikuti baptisan atau CD ini, maka usia saudara itu minimal 15 tahun. Ya, usia saudara minimal 15 tahun. Jadi bagi papa mama, jikalau anak-anak saudara sudah berumur 15 tahun, sudah bisa ikut serta di dalam baptisan ini. Kemudian batas akhir pendaftaran adalah 22 Januari ini, 3 minggu dari sekarang. Karena saudara nanti kita akan membuka kelas katekisasinya itu pada akhir Januari ini saudara, atau awal Februari, antara 2 waktu itu. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh berkomitmen sudah mau mengikut Tuhan Yesus, kita yang sudah lama beribadah dan kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, kita mau dibaptis, maka kita wajib ikut kelas katekisasi ini. Ya saudara ya, dicatat waktunya dimulai pada akhir Januari atau awal Februari ini. Baptisan nanti akan dilaksanakan pada hari Paskah. Harap saudara boleh mencatat, mengingat, memperhatikan warta pada hari ini. Jikalau ada yang bingung di antara saudara, saudara bisa chat saya setelah ibadah ini selesai. Demikian saja warta hari ini. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.